Cek 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 1 2 3. Cek. Selamat datang di Siniar Kata Theo di episode kali ini. Setelah cukup lama, kayaknya udah hampir 1 minggu lebih deh, ya hampir 2 minggu lah hilang. Sebetulnya ada beberapa rekaman yang harusnya bisa diunggah, tapi karena males aja, jadi ya nggak diupload aja. Nah, di podcast kali ini sebetulnya sekalian mau nyoba headset stereo headset dari Logitech H111. Kenapa? Karena lebih simple aja, nggak perlu pakai mixer, jadi cukup pakai headsetnya, kemudian dicolok ke handphone dan direkam. Nah, kebetulan ini tanggal 1 Februari 2022. Ya, ini bocor nggak kayak Giovanni ngomong nih. 1 Februari 2022, kebetulan hari ini adalah Imlek atau Tahun Baru Cina. Nah, biar sedikit ada bahasan, kita hari ini akan sedikit mengulik sejarah dari Imlek Tahun Baru Cina dari masa ke masa. Saya ambil dari cnnindonesia.com. Ini lucu juga, sejarah Imlek Tahun Baru Cina dari masa ke masa judulnya, tapi dia masuk ke kategori gaya hidup. Wah, berarti masuk ke gaya hidup, lifestyle. Oke. Nah, dari artikel ini, ini Imlek atau Tahun Baru Cina jatuh pada 1 Februari 2022. Menurut catatan sejarah, peringatan tahunan ini syarat akan berbagai tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Oke, ya setiap tahun kita selalu Indonesia, masyarakat Indonesia sebagian merayakan Imlek. Nah, perayaan Imlek 2573 Kongzili di tahun 2022 ini disambut dengan Sio Macan Air, sekaligus menjadi pertanda pergantian awal musim semi. Berarti Imlek itu untuk musim semi ya? Oke. Baru tahu. Pergantian awal musim semi. Oke, untuk mengetahui bagaimana perjalanan panjang dari rangkaian Imlek, berikut ya. Oke. Sejarah Imlek itu ternyata ada dari era dinasti Shang. Mulanya berlangsung Imlek atau Tahun Baru Cina diyakini terjadi pada zaman dinasti Shang tahun 1600 sampai 1046. Ini mundur. Sebelum Masehi soalnya. 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, sekitar 3500 tahun yang lalu. Di zaman itu orang-orang mengadakan upacara pengorbanan sebagai bentuk menghormati dewa dan leluhur yang dilakukan setiap awal serta akhir tahun. Momentum tersebut juga menjadi ritual untuk mempersembahkan korban kepada leluhur atau dewa, sekaligus menyembah alam sambil memberkati hasil panen pada pergantian tahun. Nah, kalau Kalau memberkati hasil panen, sebetulnya kita di Surabaya sih, saya tahu tuh ada sedekah bumi kalau nggak salah. Tuh daerah-daerah, saya tinggalkan daerah Surabaya Barat ya, di daerah Made, Tuban juga ada? Nggak ada. Jogja ada. Jogja juga ada katanya. Nah, itu kalau di sini ya untuk kalau konteksnya perayaan hasil panen itu sedekah bumi atau sedekah desa ya, sedekah bumi kalau nggak salah. Oke, lanjut lagi. Masih berlatar dari era dinasti Shang, sejarah Imlek turut diwarnai dengan cerita legenda terkait serangan monster bernama Nian. Oke. Nian digambarkan berupa monster kejam bergigi taring, pemakan hewan ternak, hasil bumi sampai manusia. Sosok Nian juga dianggap sebagai monster tahunan yang selalu menyerang kehidupan manusia setiap malam tahun baru. Salah satu cara mencegah serangan Nian yang menghancurkan harta benda, warga rela menghidangkan beberapa makanan di setiap pintu rumah untuk Nian. Konon, menurut nasihat leluhur, monster Nian takut dengan suara keras atau petasan. Itulah kenapa ya ada petasan juga ya. Oleh sebab itu orang-orang mulai memasang lentera merah dan gulungan kertas setiap jendela serta pintu rumah mereka untuk mencegah Nian masuk. Lalu ada juga bambu bakar atau sekarang diganti dengan petasan untuk menakut-nakuti Nian. Oke. Hal ini dipercaya untuk membuat Nian tidak pernah muncul lagi. Nah, dari tadi era dinasti Shang sekarang masuk ke era dinasti Han sampai dengan sekarang. Di antara tahun 2200
di antara tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Berarti sekitar 400 tahunan nih. Perayaan Imlek semakin populer. Salah satu tradisi yang paling dikenal kala itu adalah membakar bambu untuk membuat suara retakan yang keras. Oke. Di tahun ini juga dinasti Han menetapkan tanggal tahun baru Cina atau festival musim semi berdasarkan kalender lunar Tiongkok. Nah, rangkaian festival Imlek mulai bervariasi, khususnya ketika memasuki era dinasti Wei dan Jin di tahun 220 sampai 420 Masehi harusnya ini. Ritualnya tidak hanya upacara pengorbanan pada leluhur, melainkan ada kegiatan membersihkan rumah, makan bersama, sampai acara hiburan. Oke, berarti antara perayaan Imlek di awal-awal munculnya perayaan ini di zaman dinasti Shang sampai era dinasti Han di antara di era dinasti Wei dan Jin itu mulai bergeser. Yang awalnya untuk dipercaya untuk mengusir monster yang bernama Nian, sekarang bergeser merupakan pengorbanan. Tidak hanya ada kegiatan membersihkan rumah, makan bersama, sampai acara hiburan. Kegiatan tahun baru Imlek justru semakin meriah pada di era dinasti Tang hingga Qing karena kemakmuran ekonomi. Oke, pada era dinasti Tang ritual inti masih terus dilakukan, namun beberapa hal lainnya menjadi tambahan, di antara perayaan petasan, pertunjukan lampion, pameran kuil, hingga mengunjungi sanak saudara. Oke, berarti mulai silaturahmi ke saudara itu pada era dinasti Tang. Festival musim semi ini perlahan mengikuti zaman menjadi lebih modern tapi tetap religius. Dan selanjutnya, berarti singkat cerita sih, makin dari tahun ke tahun, makin zaman ke zaman itu, justru perayaan Imlek juga nggak tetap di seperti awalnya, justru tetap mengikuti tanpa menghilangkan inti dari makna Imlek tersebut. Baru tahu nih. Nah, baru cari tahu juga. Cukup menarik. Dulu nggak tahu, waktu saya kecil, kalau nggak seingat saya dulu tuh tiap malam malam Imlek kayaknya ya, masih kecil sih SD kayaknya, itu tiap malam itu, karena kan keluarga saya ada yang Chinese juga, jadi waktu itu malam ngumpul di rumah saudara saya, ada makan bersama, dan nggak tahu, pokoknya saya bangun pagi-pagi tuh di teras dan di halaman rumah tuh berantakan aja, beras warna kuning. Gak tau kamu juga itu nggak ada? Oh, berarti beda tradisi. Nggak ada, kalau sembayang udah nggak. Cuman ikut perayaan ngumpulnya nggak ada. Gimana mau sembayang leluhur, kan leluhurnya beda dong. Kalau kan kami cuman merayakan perayaan kami ngumpul ini. Kami hanya menerapkan era dinasti Tang, yaitu hingga mengunjungi sanak saudara. Jadi kumpul, tapi waktu itu malam benar-benar ada, nggak tahu nih acara atau apa ya, pokoknya beras kuning gitu pokoknya yang ku tahu tuh, yang saya tahu adalah pagi-pagi berserakan aja di teras sama halaman. Acaranya apa nggak tahu, karena acara itu tuh malam jadi ketiduran. Nah, itu yang saya ingat, salah satu kegiatan yang bukan cuma kumpul tapi ada kegiatannya gitu, di Imlek. Saya itu kayaknya waktu di Banjarmasin, orang tuh rame-rame datang ke kelenteng nonton barongsai, terus itu suka nyabutin janggut barongsainya, janggut naga ya, janggut barongsai juga ada sih, janggut barongsai, terus ditaruh di tangan, di pergelangan tangan jadi gelang kayak gitu. Tuh dulu maknanya apa ya, maknanya kayak lebih ke itu sih, kayaknya nih, kalau salah mohon maaf, kayaknya lebih ke kalau dulu sih keren aja, karena nunjukin bahwa saya dari ini malam kemarin dari kelenteng nih nonton barongsai, karena rame banget dulu, pertunjukannya bener-bener meriah gitu, barongsainya manjat kemudian naik tong tinggi gitu ya. Masih 9 menit 30 detik, biasanya sampai 20 menit, karena kita hari ini baca artikel lebih ke flashback aja sih, cerita mengenai perayaan Imlek, walaupun saya nggak ada darah Chinese-nya, tapi sepupu saya dan tante saya yang lain itu adalah bukan warga keturunan juga sih, bukan suku, apa sih, rasnya Chinese.
hidup di tengah perbedaan tuh ya senang aja. Jadi kalau Natal ya saya ngerayain Natal, kalau kita ada yang Lebaran berkunjung ke saudara yang Lebaran, kalau yang Imlek seperti hari ini ya berkunjung ikut ngerayain pakai baju merah dan bagi-bagi dan dapatin angpau dulu. Atau SMA inget banget datang ke teman-teman yang ngerayain Imlek, terus datang aja keliling gitu ke rumah-rumah temen terus dikasih angpau sama orang tuanya. Lumayan buat jajan-jajan sama ngisi-ngisi bensin. Itu aja udah 10 menit 25 detik. Nah, pas 25 detik. Intinya sih itulah sekilas mengenai sejarah Imlek. Ternyata ada cukup makna yang dalam di balik di balik euforia yang hari ini kita bisa lihat dan mungkin beberapa rasakan ya. Itu aja. Sekian dari saya kata Theo dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita ngomongin apa? Tunggu aja, kita lihat lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.